Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia Izzatul Husna dengan NIM A1B022194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perjanjian yang telah saya pelajari pada minggu kemarin. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hukum perjanjian menurut R. Subekti. Pernyataan R. Subekti tentang perikatan menyebutkan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, di sini dalam konteks hukum perjanjian ekonomi, konsep ini sangat relevan karena perjanjian ekonomi pada dasarnya merupakan kesepakatan antara dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam bidang ekonomi, baik itu jual beli, pinjaman, kerjasama bisnis, atau transaksi lainnya. Dalam perjanjian ekonomi, satu pihak bisa menuntut prestasi atau pemenuhan hak dari pihak lain seperti pengiriman barang, pembayaran utang, atau pelaksanaan jasa, sementara pihak lain wajib memenuhi tuntutan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Jika salah satu pihak gagal memenuhi memenuhi kewajibannya, maka pihak yang berhak bisa menuntut pemenuhan hak atau kompensasi. Dan ini menegaskan sifat perikatan sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Subekti. Dengan kata lain, hukum perjanjian ekonomi adalah wujud konkret dari perikatan dalam praktik ekonomi yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban pihak-pihak dalam transaksi ekonomi harus ditegakkan dan dipenuhi. Selanjutnya, dalam pasal 1320 KUHP Perdata menetapkan 4 syarat sah perjanjian yang dapat diklasifikasikan menjadi syarat subjektif dan objektif. Nah, syarat ini berlaku juga dalam konteks hukum perjanjian ekonomi di mana kesepakatan yang sah harus memenuhi keempat elemen tersebut. Nah, yang pertama di sini pada syarat subjek yang pertama yaitu sepakat antara para pihak. Nah, dalam perjanjian ekonomi, kesepakatan ini berarti kedua belah pihak yang terlibat atau misalnya pembeli dan penjual, pemberi pinjaman dan peminjam harus secara sadar dan tanpa paksaan menyetujui syarat-syarat perjanjian yang dibuat. Tidak boleh ada unsur penipuan atau paksaan. Kesepakatan yang sah menjadi dasar dalam semua transaksi ekonomi, dan jika salah satu pihak tidak setuju atau terpaksa menandatangani perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Yang kedua, kecakapan atau cara melakukan perjanjian. Di sini juga termasuk syarat subjektifnya. Nah, dalam transaksi ekonomi, kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum, yaitu kemampuan untuk melakukan perjanjian. Kecakapan ini biasanya terkait dengan usia atau dewasa, kesehatan mental, dan status hukum atau tidak dalam kondisi valid dan lain-lain. Misalnya, seorang anak di bawah umur tidak dapat membuat perjanjian ekonomi tanpa persetujuan orang tua atau walinya karena dianggap tidak cakap secara hukum. Selanjutnya yang ketiga di sini, hal atau objek tertentu, ini termasuk syarat objektifnya. Di sini perjanjian ekonomi harus memiliki objek atau hal tertentu yang menjadi dasar perjanjian, seperti barang atau jasa yang diperdagangkan atau uang yang dipinjamkan. Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, sehingga kedua belah pihak memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Misalnya dalam konteks jual beli, objeknya bisa berupa barang yang dijual, sementara dalam perjanjian kerjasama bisnis, objeknya adalah jasa atau kontribusi dari masing-masing pihak. Yang keempat di sini suatu sebab yang halal, ini juga termasuk syarat objektifnya. Sebab dari perjanjian dalam hukum perjanjian ekonomi harus halal. Artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Perjanjian yang objek atau tujuannya ilegal, misalnya perjanjian untuk menjual barang-barang terlarang seperti narkoba akan dianggap batal demi hukum. Dalam konteks ekonomi, transaksi atau perjanjian bisnis harus memiliki tujuan yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu konsekuensi hukum tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian. Jadi tidak terpenuhinya syarat subjektif yang pertama ya. Perjanjian bisa dibatalkan jika tidak ada kesepakatan yang sah atau salah satu pihak tidak cakap secara hukum. Konsekuensinya yaitu pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan dan ganti rugi. Yang kedua, tidak terpenuhinya syarat objektif. Di sini jika tidak ada objek yang jelas atau sebab perjanjian tidak halal, perjanjian batal demi hukum, sehingga perjanjian tidak dapat ditegakkan dan para pihak tidak memiliki hak dan kewajiban. Nah, dalam hukum perjanjian ekonomi, memastikan bahwa semua syarat sah perjanjian terpenuhi adalah hal yang paling penting untuk menghindari konsekuensi hukum seperti pembatalan kontrak, tuntutan ganti rugi, atau terjerat dalam transaksi yang ilegal. Selanjutnya, dalam hukum perjanjian ekonomi, kejelasan dalam menyatakan kesepakatan sangat penting untuk mencegah multitafsir yang dapat memicu konflik.
memperlambat pelaksanaan perjanjian, dan bahkan menimbulkan tanggung jawab hukum yang tidak diinginkan. Kesepakatan yang jelas memastikan hubungan yang lebih efisien, terpercaya, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga kepastian usaha dan stabilitas ekonomi dapat terwujud. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.